Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Sofia Cindy Valentina, mahasiswa S1 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga, kelas non-reguler. Pada kesempatan saat ini, saya akan mempresentasikan tentang kebangkrutan dari salah satu perusahaan, yaitu Kodak. Ini merupakan pemenuhan tugas dari dosen pengampu kami, yaitu Ibu Dina Kristiana SEMM, di mana kami akan menjelaskan tentang kebangkrutan Kodak dilihat dari sisi ekonomi manajerial. Baik, diawali dengan profil singkat dari Kodak itu sendiri. Perusahaan ini bernama lengkap Eastman Kodak Company. Didirikan tahun 1888 oleh George Eastman di Rochester, New York, Amerika Serikat. Produk unggulannya berupa kamera, film fotografi, dan peralatan pencitraan atau peralatan untuk perfilman. Slogan terkenal dari Kodak itu sendiri yaitu "You press the button, we do the rest". Selanjutnya tentang histori dari perusahaan Kodak. Perusahaan Kodak ini didirikan oleh George Eastman pada tahun 1888. Kemudian pada tahun 1970 hingga sekitar 1980-an, Kodak ini berhasil menguasai hingga 90% pangsa pasar film fotografi di dunia. Dan di tahun 1975, Kodak berhasil menemukan kamera digital pertama di dunia. Akan tetapi, pada tahun 2012, Kodak mengajukan perlindungan kebangkrutan dan mulai melakukan reorganisasi, termasuk menjual beberapa asetnya dan beralih ke bidang percetakan dan jasa profesional. Dan pada tahun 2013, Kodak akhirnya dinyatakan bangkrut. Selanjutnya, pada masa-masa kejayaan dari Kodak itu sendiri, ada beberapa hal yang membuat perusahaan Kodak ini mencapai beberapa hal. Di antaranya, pada masa kejayaannya berhasil menguasai hingga 90% pangsa pasar film fotografi di dunia. Kemudian Kodak juga berhasil menemukan kamera digital pertama di dunia. Sebagai merek global yang identik dengan fotografi, dan juga Kodak pernah menjadi pemimpin pasar dunia dalam bidang fotografi dan pencitraan selama lebih dari 1 abad. Selanjutnya adalah penyebab kebangkrutan dari Kodak. Yang pertama adalah kegagalan berinovasi dan beradaptasi. Jadi meskipun Kodak menciptakan kamera digital pertama, manajemen tidak mengembangkan teknologi tersebut karena terlalu takut akan menghancurkan bisnis film fotografi mereka sendiri. Jadi manajemen tidak mengembangkan walaupun mereka menjadi penemu pertama kamera digital. Yang kedua, ketergantungan pada film. Pendapatan utama Kodak berasal dari penjualan film dan kertas cetak. Saat dunia beralih ke fotografi digital, permintaan film turun drastis. Akhirnya, pendapatan Kodak juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Kemudian yang ketiga ada kalah saing dari kompetitor. Perusahaan seperti Canon, Sony, dan Nikon berhasil menjadi pasar kamera digital,
Sementara itu, Apple dan Samsung menambah tekanan melalui kamera ponsel yang semakin canggih dari hari ke hari. Penyebab yang keempat adalah kebijakan manajerial yang lambat. Kodak lambat dalam mengambil keputusan strategis. Kurangnya eksekusi terhadap inovasi internal yang dimiliki. Jadi kurang berani untuk berinovasi, untuk melangkah demi mendapatkan inovasi. Manajerialnya terlalu banyak mempertimbangkan berbagai hal dan tidak berani mengambil resiko. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan analisis dari kebangkrutan perusahaan Kodak, analisis dari kacamata ekonomi manajerial. Yang pertama adalah kegagalan dalam analisis permintaan dan perubahan pasar. Kodak tidak tanggap terhadap disrupsi digital. Mereka telat masuk pasar digital, kalah bersaing dengan perusahaan seperti Canon, Sony, bahkan Apple. Dari konsep ekonomi manajerial itu sendiri, ini external environment analysis, yaitu mereka mengabaikan faktor eksternal seperti inovasi pesaing dan pergeseran teknologi. Kemudian dari game teori, Kodak gagal memprediksi dan merespon strategi pesaing dalam pasar digital. Yang selanjutnya adalah poor decision making dan opportunity cost. Kodak lebih memilih untuk mempertahankan model bisnis lamanya karena itu mendatangkan keuntungan jangka pendek yang besar menurut manajemen pada saat itu. Namun mereka mengabaikan opportunity cost jangka panjang dan tidak berinvestasi di pasar digital. Jadi opportunity cost, mereka mengabaikan potensi profit dari pasar digital demi mempertahankan pasar yang lama. Padahal mereka telah berhasil menemukan kamera digital pertama di dunia. Akan tetapi mereka tidak mau mengambil resiko, mengabaikan kemungkinan atau kesempatan di kemudian hari yang lebih mendatangkan keuntungan atau profit. Mereka mengabaikan untuk mengembangkan kamera digital yang sudah mereka temukan dan lebih mementingkan untuk profit jangka pendeknya, yaitu di perfilman mereka. Kemudian dari sisi marginal analysis, mereka tidak melakukan analisis marginal terhadap potensi keuntungan dari produk digital dibanding film konvensional. Dan terbukti setelah beberapa tahun kemudian, produk film konvensional mulai mengalami penurunan pendapatan. Sehingga ini membuktikan bahwa mereka itu tidak melakukan analisis marginal terhadap potensi keuntungan dari kamera digital yang sudah mereka temukan sebelumnya. Analisis selanjutnya dari sisi ekonomi manajerial adalah kegagalan dalam strategi produksi dan efisiensi biaya. Jadi Kodak ini mempertahankan struktur biaya yang besar untuk produksi film. Padahal pada saat itu pasar sudah bergeser. Mereka tidak mengalihkan sumber daya ke unit bisnis yang lebih produktif dan efisien. Jadi kesalahannya adalah pada analisis biaya produksi atau cost analysis. Mereka tidak melakukan penyesuaian struktur biaya sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Kemudian pada skala ekonomisnya, mereka tidak memanfaatkan potensi skala ekonomi dari teknologi digital. Yang selanjutnya, kegagalan manajerial dalam pengambilan keputusan strategis. Ini jelas bahwa keputusan manajerial itu tidak berbasis pada data
peta pasar jangka panjang, tetapi lebih pada mempertahankan status quo atau status aman pada mereka sendiri. Konsep dari ekonomi manajerial yang bisa kita ambil adalah principle agent problem. Manajer dari Kodak lebih fokus pada tujuan jangka pendek yang mereka kejar, antara lain bonus, kemudian citra dan perusahaan, dibandingkan dengan keberlanjutan dari jangka panjang dari perusahaan itu sendiri. Kemudian bounded rationality. Keputusan dibuat dalam keterbatasan informasi dan ketakutan akan perubahan. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah bahwa kebangkrutan Kodak dari sisi ekonomi manajerial dapat mencerminkan, pertama adalah gagalnya perusahaan dalam mengantisipasi perubahan preferensi konsumen dan teknologi. Dan kedua, tidak optimalnya pengambilan keputusan berbasis data dan analisis ekonomi. Yang ketiga adalah kurangnya strategi adaptasi dan investasi jangka panjang terhadap inovasi. Itulah hal-hal yang menyebabkan kebangkrutan dari Kodak dilihat dari sisi ekonomi manajerial. Jadi, Kodak adalah sebuah pelajaran penting bahwa inovasi tanpa strategi ekonomi manajerial yang baik tetap bisa membawa perusahaan pada kehancuran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.